Kucuran dana stimulus ekonomi untuk meredam pandemi COVID-19 membuat uang beredar atau M2 pada Agustus 2020 tercatat tembus 6.726,1 triliun. Kenaikan ekspansi keuangan pemerintah melalui pertumbuhan tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang melonjak 65,1% secara tahunan di Agustus 2020 membuat peredaran uang menanjak 13,3% secara year on year. Persentase kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan pencapaian bulan Juli 2020 yang sebesar 10,5%. Peningkatan tersebut juga didorong pertumbuhan M1 yang 2 digit. Efek pertumbuhan uang kuasi dan kenaikan simpanan berupa giro rupiah, namun sayangnya tren intermediasi perbankan masih melambat yakni dari 1% secara year on year menjadi 0,6% secara year on year. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan membayar klaim perawatan pasien COVID-19 senilai 4,4 triliun rupiah kepada rumah sakit. Tak hanya itu, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan sedang memverifikasi tagihan klaim COVID-19 lain yang nilainya mencapai 2,2 triliun rupiah. Karena masih ada 550 rumah sakit yang belum mengajukan klaim sama sekali. Namun di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan banyak rumah sakit di Jakarta yang mengalami kendala mengajukan klaim perawatan pasien corona ke BPJS Kesehatan. Menurut Anies, hambatan yang terjadi seperti petunjuk teknis untuk klaim pembiayaan kasus COVID dengan penyakit penyerta yang tidak berhubungan. Tak hanya itu, Anies juga mengungkapkan adanya kendala masih ada perbedaan persepsi antara dokter penanggung jawab pelayanan dengan verifikator. Tak tinggal diam, Luhut Binsar Panjaitan yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan perintah percepatan ia keluarkan supaya arus kas rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 tidak terganggu. Luhut juga meminta kepada BPJS Kesehatan untuk menanggung terapi obat bagi pasien COVID-19 dan perawatan bagi bayi yang lahir dari ibu pengidap COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan uji emisi gas buang pada kendaraan berusia di atas 3 tahun per Januari 2021. Uji emisi gas buang kendaraan bermotor akan menyasar mobil penumpang perorangan dan sepeda motor yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Kendaraan yang lulus uji emisi gas buang harus memiliki kertas hasil cetak dari Sistem Informasi Uji Emisi dan keterangan lulus uji emisi dalam Sistem Informasi Uji. Gubernur Anies Baswedan juga menyiapkan sanksi yang melanggar aturan uji emisi gas buang berupa pembayaran parkir tertinggi yang mengacu kepada peraturan gubernur mengenai tarif parkir di ruang milik jalan dan atau luar ruang milik jalan, yakni denda Rp500.000. Presiden Joko Widodo terus melanjutkan proyek infrastruktur pembangunan jalan tol. Salah satu yang akan dibangun adalah Tol Gilimanuk Mengwi Bali. Proyek jalan bebas hambatan ini ditawarkan kepada investor melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Tak tanggung-tanggung, nilai investasi Tol Gilimanuk Mengwi mencapai 19,3 triliun rupiah. Lantaran kapasitas anggaran pemerintah terbatas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong BUMN atau swasta terlibat dalam pembangunan tol sepanjang 95 km ini. Targetnya, konstruksi proyek ini dapat dimulai per Juni 2021 dengan operasi bertahap mulai Agustus 2022. Kinerja perusahaan yang terus-terusan terhantam pandemi corona akhirnya membuat pengelola taman hiburan milik Walt Disney Disneyland akan memberhentikan 28.000 karyawannya di Amerika Serikat. Sekitar 67% dari 28.000 karyawan yang di PHK merupakan pekerja dengan status paruh waktu. Disney telah mengeluarkan banyak modal sejak terjadi pandemi. Namun pembatasan sosial yang terjadi membuat bisnis taman hiburan di California ini harus merugi hingga $3,5 miliar AS di kuartal 2 2020. Kepala Taman Disney, Josh D'Amaro, menyatakan manajemen telah berusaha menghindari PHK dengan melakukan banyak pemotongan pengeluaran, namun menurut manajemen PHK adalah opsi yang dimiliki mengingat dampak COVID-19 yang berkepanjangan pada bisnis taman hiburan ini.